Di video kali ini kita akan membahas tentang dimensi 3, yaitu tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Kelas 12 semester 1. Pertama-tama kita akan membahas tentang definisi dimensi 3. Dimensi 3 adalah ilmu yang mempelajari elemen-elemen pada bangun ruang. 3 elemen dasar pada dimensi 3 adalah titik. Kalian perhatikan ya, gambar dari titik ya. Di sini titiknya berupa noktah dan diberi nama titik A. Kemudian elemen kedua adalah garis. Dan di sini digambarkan dengan sebuah ruas garis dan diberi nama ruas garis AB. Dan elemen ketiga adalah bidang atau bidang datar ya, yaitu berupa segi 4 dan diberi nama ABCD. Bidang itu bisa macam-macam ya, bisa berupa segi 4, segi 3, segi 5 dan sebagainya. Pembahasan berikutnya adalah kedudukan titik terhadap garis. Ada 2 macam posisi titik terhadap garis. Yang pertama, titik terletak pada garis. Itu posisi pertama ya. Dikatakan titik terletak pada garis itu jika sebuah garis melalui titik tersebut. Coba kalian perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada titik P. Nah, ruas garis AB akan melewati titik P tersebut, sehingga titik P persis berada di garis AB. Itulah yang disebut dengan titik terletak pada garis. Posisi yang kedua adalah titik berada di luar garis. Dikatakan titik berada di luar garis jika sebuah garis tidak melalui titik tersebut. Kalian perhatikan gambarnya. Di sini ada titik R. Kemudian garis AB tidak melalui titik R itu. Posisinya kalian perhatikan, garis AB-nya ada di atasnya titik R. Berarti kan tidak lewat titik R itu ya. Berarti atau kesimpulannya titik R posisinya tuh berada di luar garis. Selanjutnya kedudukan titik terhadap bidang. Kalau tadi kan titik terhadap garis, sekarang titik terhadap bidang. Ada 2 macam posisi titik terhadap bidang. Pertama, jika titik berada pada bidang atau bisa juga disebut titik terletak pada bidang. Dikatakan titik berada pada bidang jika bidang melalui titik atau titik berada pada garis yang terletak pada bidang tersebut. Nah, kalian perhatikan gambar di bawah berikut. Di sini ada titik R. Kemudian sebuah bidang melewati titik R tersebut. Dan kalian perhatikan setelah ditarik garis, ternyata titik R berada pada garis yang terdapat pada bidang tersebut. Jadi kesimpulannya titik R terletak pada bidang tersebut. Kemudian posisi yang kedua, titik berada di luar bidang. Dikatakan titik berada di luar bidang jika bidang tidak melalui titik atau titik tidak berada pada garis yang terletak pada bidang tersebut. Kalian perhatikan gambarnya ada titik R. Kemudian ada sebuah bidang, tapi bidang tersebut tidak melalui titik R. Sekarang kita tes yang kedua ya. Garis-garis yang ada pada bidang. Kalian perhatikan yang berwarna merah ini ya. Di sini Ibu gambarkan ada 3 buah garis yang ada pada bidang tersebut. Dan ternyata ketiga garis itu juga tidak melalui titik R. Kesimpulannya, titik R berada di luar bidang tersebut.
Kedudukan berikutnya adalah kedudukan garis terhadap garis. Ada 4 macam posisi garis terhadap garis. Yang pertama, 2 buah garis saling berhimpit. Dikatakan 2 buah garis saling berhimpit jika memiliki titik potong atau titik persekutuan tak terhingga atau tidak terhitung jumlahnya ya titik persekutuannya. Sehingga semua titik pada garis AB ada pada garis PQ atau sebaliknya. Semua titik pada garis PQ ada pada garis AB. Sekarang kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ada garis AB, kemudian ada juga garis PQ. Nah, yang dikatakan berhimpit itu maksudnya, perhatikan ya, garis AB-nya numpuk dengan garis PQ sehingga semuanya menyatu. Dan perhatikan juga setelah bertumpuk seperti ini kan titik persekutuannya atau perpotongannya kan banyak. Tak terhingga ya kalau kalian hitung. Berikutnya 2 buah garis saling berpotongan. Kalau tadi kan saling berhimpit. Sekarang yang disebut dengan saling berpotongan itu apa? Dikatakan 2 buah garis saling berpotongan jika kedua garis tersebut memiliki 1 titik potong. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini ya yang disebut dengan saling berpotongan. Ada garis AB, ada garis PQ. Kalian perhatikan ternyata mereka ketemu di 1 titik. Perhatikan itu titiknya ya yang berkedip-kedip. Itu kan berarti 1 titik potong. Kesimpulannya AB dan PQ saling berpotongan. Sekarang contoh yang keduanya kalian perhatikan. Garis AB dan PQ juga ya di sini, cuma posisinya berbeda. Mereka berpotongan di 1 titik juga, ketemu. Artinya AB dan PQ saling berpotongan. Contoh ketiga, posisinya berbeda lagi. Ada garis AB dan PQ juga di sini. Mereka ketemu 1 titik juga. Perhatikan titiknya yang berkedip-kedip itu ya. Kesimpulannya AB dan PQ saling berpotongan. Kedudukan yang ketiga adalah 2 buah garis saling sejajar. Dikatakan 2 buah garis saling sejajar jika tidak memiliki titik potong. Ibu ingatkan lagi ya, yang tadi itu kan kalau saling berhimpit titik potongnya tak terhingga. Kalau saling berpotongan, titik potongnya ada 1. Nah, kalau sejajar justru dia tidak punya titik potong. Kalian perhatikan gambar di bawah ini, contoh-contohnya ya. Ada garis AB, ada garis PQ. Nah, yang disebut sejajar itu ya seperti ini posisinya. Mereka tidak akan pernah, walaupun diperpanjang terus tidak akan pernah ketemu ya. Itulah yang disebut dengan sejajar. Contoh kedua, lihat nih ada garis AB dan PQ juga tapi posisinya vertikal. Sama, mereka tidak ada titik potongnya ya. Kesimpulannya AB dan PQ adalah saling sejajar. Kedudukan berikutnya 2 buah garis saling bersilangan. Dikatakan 2 buah garis saling bersilangan jika kedua garis tersebut tidak terletak pada 1 bidang dan tidak akan berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang. Jadi supaya mengerti kalian perhatikan gambar di bawah ini ya. Ada ruas garis AB dan ruas garis PQ, perhatikan posisinya. Apakah posisi mereka disebut bersilangan? Kita buktikan. Perhatikan ya. Karena perlu pembuktian, di sini Ibu bantu dengan gambar bangun ruang ya, yaitu bangun ruang kubus di sini ya, Ibu bantu. Nah, kemudian kalian perhatikan ruas garis AB. Dia terletak pada bidang samping kiri di sini ya. Kemudian ruas garis PQ terletak pada bidang samping tapi dia samping kanan. Nah, berarti kan mereka terletak dari 2 bidang yang berbeda. Garis AB dan PQ ini ya, yaitu bidang kiri dan PQ-nya bidang kanan. Nah, kemudian
Jika kedua garis itu ditarik sampai kapanpun, mereka tidak akan pernah ketemu karena terletak pada bidang yang berbeda. Inilah yang disebut dengan bersilangan. Nah, yang contoh kedua kalian perhatikan juga sama ya. Ada garis AB dan garis PQ. Kemudian mereka dikatakan bersilangan atau berpotongan. Buktikan saja dengan apa? Dengan bantuan dari bangun ruang. Bangun ruangnya di sini kita buat bangun ruang balok ya. Kemudian kita lihat garis AB terletak di bidang atas. Di sini posisinya ya. Kemudian garis PQ ternyata terletak di bidang bawah. Berarti kan mereka terletak di dua buah bidang yang berbeda. Nah, kalau ditarik pun sampai kapanpun kedua garis ini tidak akan ketemu atau tidak akan berpotongan. Kesimpulannya, garis AB dan PQ ini saling bersilangan. Berikutnya kita akan membahas kedudukan garis terhadap bidang. Ada 3 macam posisi garis terhadap bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Dikatakan garis terletak pada bidang jika ada 2 titik pada bidang yang dilalui garis tersebut. Kalian perhatikan ya, gambar di bawah ini. Ada sebuah bidang, kemudian kita tentukan saja 2 titik pada bidang itu. Misalnya kita tentukan titiknya di sebelah kiri dan sebelah kanan dari sisi bidang. Lalu dari kedua titik itu dilaluilah oleh sebuah garis. Di sini kita kasih nama garisnya yang berwarna merah ini, RS ya kita namakan. Karena RS melalui 2 buah titik pada bidang tersebut, berarti posisi RS terletak pada bidang. Posisi yang kedua, garis memotong atau menembus bidang. Dikatakan garis memotong atau menembus bidang jika 1 titik pada bidang yang dilalui garis tersebut. Kalau tadi kita sudah tahu garis terletak pada bidang itu memotong 2 titik, ya kan? Minimal memotong 2 titik. Tapi kalau memotong atau menembus itu 1 titik, ya, dia bertemunya 1 titik. Perhatikan gambar di bawah ini, ada sebuah bidang, kemudian ada sebuah garis melewati bidang tersebut dan dia bertemu dengan bidang tersebut pada 1 titik. Di sini perhatikan titiknya ya. Di sini kita namakan titiknya adalah titik P. Berarti garis tersebut posisinya memotong atau menembus bidang tersebut. Posisi yang ketiga, garis sejajar dengan bidang. Dikatakan garis sejajar dengan bidang jika garis tidak memiliki titik potong dengan bidang dan garis tersebut sejajar dengan salah satu garis yang terletak pada bidang. Perhatikan ya gambarnya. Ada sebuah bidang di sini. Kemudian pada bidang itu kita tarik garis yang melalui bidang tersebut ya, yang berwarna merah itu ya. Nah, kemudian ada garis lain di atas bidang tersebut di sini ya posisinya. Dan garis tersebut ternyata sejajar dengan garis yang sudah kita buat tadi. Perhatikan ini ya, sejajar. Kesimpulannya, garis tersebut otomatis juga sejajar dengan bidang tersebut. Contoh kedua, kalian perhatikan. Ada bidang juga di sini. Kemudian kita buat garis yang melalui bidang yang berwarna merah ini. Lalu ada garis lain yang ternyata sejajar dengan garis yang baru saja kita buat itu. Karena dia sejajar dengan garis yang melalui bidang, otomatis garis itu juga sejajar dengan bidang tersebut. Berikutnya adalah kedudukan bidang terhadap bidang. Ada 3 macam posisi bidang terhadap bidang. Yang pertama, 2 bidang saling sejajar. 2 bidang dikatakan saling sejajar
apabila kedua bidang tidak memiliki garis potong atau garis persekutuan. Dan garis-garis yang ada pada bidang alfa dan pada bidang beta saling sejajar. Kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ada bidang alfa dan ada bidang beta. Apakah kedua bidang itu memiliki garis perpotongan atau garis persekutuan? Tidak ada ya, kalian perhatikan. Karena tidak memiliki garis perpotongan, otomatis kedua bidang itu saling sejajar. Alasan kedua mereka dikatakan sejajar adalah garis pada alfa juga sejajar dengan garis pada beta. Ambil aja salah satu garis. Sini perhatikan garis yang horizontal ini ya, pada alfa. Perhatikan ya, sejajar ternyata dengan garis horizontal pada beta. Karena garis-garis pada alfa dan beta itu sejajar, maka kesimpulannya bidang alfa sejajar dengan bidang beta. Posisi yang kedua adalah dua bidang saling berpotongan. Dua bidang dikatakan saling berpotongan apabila memiliki garis persekutuan atau garis potong. Kalau tadi kan kalau sejajar tidak memiliki garis persekutuan. Kalau saling berpotongan, otomatis dia atau pasti dia memiliki garis persekutuan atau garis potong. Kalian perhatikan bidang alfa dan bidang beta di bawah ini. Kalau kita perhatikan antara bidang alfa dan bidang beta ini ada sebuah garis yang berhimpitan. Maksudnya garis itu terdapat pada bidang alfa, garis itu juga terletak pada bidang beta. Itulah yang disebut garis persekutuan atau garis potong. Kalian perhatikan garis yang berkedip-kedip itu ya, itu garis persekutuannya. Karena mereka memiliki garis persekutuan, kesimpulannya bidang alfa dan bidang beta saling berpotongan. Posisi terakhir, bidang berhimpit dengan bidang atau dua buah bidang saling berhimpit. Dua buah bidang dikatakan saling berhimpit jika semua titik atau setiap titik yang terletak pada bidang alfa juga terletak pada bidang beta ataupun sebaliknya. Setiap titik yang terletak pada bidang beta juga terletak pada bidang alfa. Kalian perhatikan gambarnya ya. Di sini ada bidang alfa dan bidang beta. Jadi yang disebut berhimpit adalah, perhatikan ya gambarnya. Bidang alfa berhimpit dengan bidang beta. Jadi bidang itu menjadi satu, yaitu bidang alfa juga dan bidang beta juga. Demikianlah pembahasan kita tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Semoga kalian mudah memahami apa yang sudah diterangkan dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.